Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang mudah-mudahan pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa semuanya menjadikan sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Di sesi yang pertama ini, insya Allah kita membahas sebuah materi yang sangat menarik sekali, yaitu dengan judul kajian Islam. Oleh sebab itu, izinkan Bapak untuk men-share daripada materi yang akan kita bahas di kesempatan saat ini. Kajian Islam atau studi Islam. Pertama, definisi kajian Islam. Kajian Islam atau studi Islam dalam makna etimologis atau secara bahasa ini memiliki arti merupakan terjemah dari istilah dirosah Islamiyah. Tetapi secara harfiah bahasa dapat dinyatakan sebagai kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama keislaman. Jadi dalam kajian Islam ini, apapun yang berkaitan dengan keislaman itu masuk ranah daripada kajian Islam. Seperti halnya masalah ubudiyah yang diatur dengan ilmu fikih, masalah ketuhanan yang diatur dalam ilmu tauhid, masalah kepribadian itu diatur dengan yaitu masalah akhlak atau tasawuf. Nah, itu. Bahkan menurut Muhaimin, juga Abdul Mujib dan Muzakir, beliau menyampaikan pendapatnya bahwa kajian Islam atau studi Islam merupakan usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui jadi menurut daripada Muhaimin, Abdul Mujib dan Muzakir, bahwasanya studi Islam ini adalah usaha sadar dan semata untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam. Jadi masalah ubudiyah itu dikaji lebih dalam, masalah fikihnya, usul fikihnya, masalah Quran bukan hanya Quran saja, tetapi digali daripada ilmu yang berhubungan dengan Quran yang dinamakan ilmu tafsir atau ilmu yang berhubungan dengan Quran itu ada sifatul hurufnya, akamul hurufnya, makhorijul hurufnya. Nah itu belajar hadis dikaji juga dengan musolat hadisnya, kaji Quran dikaji juga dengan asbabun nuzulnya. Nah itu. Selanjutnya, ruang lingkup kajian Islam.
Menurut Muhammad Nur Hakim, ada 3 aspek dalam agama Islam yang bisa menjadi objek kajian Islam. Pertama, Islam sebagai doktrin dari Tuhan yang kebenarannya bagi pemeluknya sudah final dalam arti absolut dan diterima secara apa adanya. Yang kedua, sebagai gejala budaya, yang mana ini berarti seluruh apa yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agamanya. Yang ketiga, aspek dalam agama Islam menurut Muhammad Nur Hakim ini adalah sebagai interaksi sosial, yaitu realitas umat Islam. Jadi ketiga kriteria ataupun aspek ini, kalau kita benar-benar yang mengaku sebagai hamba Allah, kita yang mengaku sebagai umat muslim, terapkanlah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, dasar-dasar kajian Islam. Pertama, tasawuf, ilmu tasawuf. Yang kedua, kalam. Yang ketiga, fikih. Dan yang keempat adalah tafsir. Tasawuf ini merupakan ilmu yang mana ilmu tasawuf ini mengajarkan bagaimana seharusnya sikap mental seorang manusia, makhluk, kepada Al-Khaliq atau kepada Allah, dan hubungan pada sesama manusia. Jadi dalam ilmu tasawuf ini membahas ataupun mengkaji tentang hablum minallah dan bagaimana hablum minallah. Yang kedua yaitu kalam. Siddiqi, ilmu kalam atau ilmu tauhid, ialah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara menetapkan akidah agama. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara mempergunakan dalil-dalil yang meyakinkan. Baik dalil nakli, akli, ataupun dalil wujudani, perasaan halus. Jadi, bahkan di dalam kalam ataupun ilmu tauhid ini, kita akan mengetahui siapa Tuhan kita. Tetapi kita tidak akan mengetahui siapa Tuhan kita kalau kita tidak tahu siapa kita. Nah, itu. Yang ketiga yang menjadi dasar-dasar kajian Islam adalah fikih. Masih menurut Hasbi Al-Siddiqi. Oh, mohon maaf. Mohon maaf. Ini Bapak belum keedit ya. Dalam ilmu fikih. Jadi ilmu fikih ini adalah ilmu yang mengajarkan tentang tata cara ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Tetapi ibadah itu ada ibadah mahdoh secara langsung kepada Allah, ada ibadah ghair mahdoh, ibadah yang melalui pelantara makhluk-makhluk Allah. Mohon maaf ini dalam fikih dan tafsir Bapak belum masukannya belum edit, mohon maaf. Yang keempat tafsir. Ilmu tafsir itu banyak sekali. Ada tafsir Jalalain yang mana pengarang daripada tafsir Jalalain itu ada 2 ulama. Yang pertama Syekh Jalaluddin Asyuyuti dan yang kedua Syekh Jalaluddin Al-Mahali. Dalam kitab tafsir ini adalah menguraikan ataupun menjelaskan daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Bahkan dalam tafsir Jalalain pun itu disarahin lagi, ditafsiran lagi. Ada yang namanya tafsir Sawi, karangan daripada Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Maliki. Ada tafsir Al-Futuhatul Ilahiyah, ada tafsir Jamal, ada tafsir Ruhul Bayan. Itu banyak.
tafsir Al-Barawi, Al-Misbah, banyak sekali ilmu-ilmu tafsir ya. Selanjutnya, pentingnya memahami agama dan etika dalam Islam. Pertama, definisi agama. Agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan, peribadatan kepada Tuhan yang Maha Esa, serta tata kaidah-kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. Yang kedua, etika dalam Islam. Menurut Hamzah Yakub, etika adalah ilmu tingkah laku manusia yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan tindakan moral yang betul. Nah, sedangkan etika adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi tepatnya, etika itu adalah sebuah adab yang harus dikedepankan oleh kita yang mengaku sebagai hamba Allah, yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah, terutama kita diciptakan oleh Allah dari golongan umat manusia. Ini etika ataupun bisa dikatakan adab gitu, atau tata krama sopan santun etika ini. Nah, selanjutnya sumber etika dalam Islam, pertama Al-Quran dan Sunnah. Yang mana Al-Quran dan Sunnah ini adalah selalu menjadi tolak ukur akan baik buruknya perbuatan yang dilakukan oleh kaum muslimin ataupun orang Islam ataupun orang yang beriman. Tetapi di zaman sekarang ada orang dengan sombongnya mengaku sebagai hamba Allah, tetapi tidak mau mengikuti apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Kita yang dengan sombongnya mengaku sebagai umatnya Rasulullah, tetapi kita tidak mau mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah. Nah ini mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan sesi yang pertama ini. Mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam belajarnya, dan mudah-mudahan semoga rekan-rekan mahasiswa dijadikan hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.